Ada orang pernah mabuk, ada orang pernah mencuri, dia tobat, diampuni. Atau ada orang pernah sholat, amal ibadahnya banyak, ada kesalahan-kesalahan ditimbang di akhirat, maka amal solehnya bisa menutup amal salahnya. Pahalanya ditutupkan kepada dosanya. Ya, baik ya? Jadi yang mencela, yang gibah, yang macam-macam ditutup dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau syirik yang satu ini, misal, ini orang sholat, puasa, zakat, banyak sedekah, berbuat yang tadi nggak ada, nggak pernah mencela, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, cuman syirik misalnya, syirik. Maka cukuplah satu dosa itu untuk menggugurkan semua amalannya. Ibu haji misalnya, sekali dalam setahun, nggak akan bisa mengganti dosa syirik. Selesai. Maka hati-hati, kalau dalam praktek yang seperti ini muncul dalam kehidupan, maka ini yang pertama kali mesti kita hapuskan dalam kehidupan kita. Jelas di sini? Baik. Kalau syirik yang paling besar kita sudah paham. Yang paling ringan, ini yang jarang sekali kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, tadi saya jelaskan di awal Bu ya. Awas, maaf, bahwa ikhlas bertauhid itu puncak yang paling tinggi dalam keikhlasan. Karena ini puncaknya, maka ini yang paling menentukan. Ketika seseorang tidak ikhlas bertauhid, maka ini berpengaruh kepada turunan yang lainnya. Ibu rajin sholat, tapi mengerjakan syirik misalnya, hal yang tidak disukai oleh Allah, maka apa resikonya? Buka Quran surah keempat, An-Nisa ayat 48. Quran surah ke-4 An-Nisa, contohnya ayat ke-48. Paling kiri di pertengahan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masya Allah. Ada orang pernah mabuk, ada orang pernah mencuri, dia tobat, diampuni. Atau ada orang pernah sholat, amal ibadahnya banyak, ada kesalahan-kesalahan ditimbang di akhirat, maka amal solehnya bisa menutup amal salahnya. Misal, maaf sekali ibu ya, walaupun mungkin ibu tidak seperti ini, di luar tempat ini. Ya, di sini mungkin beda ya. Lihat sini. Ada orang yang selepas taklim mencela orang lain. Tuh ya, taklim kita yang paling hebat, paling bagus. Iya, di sana belum tentu ahli surga ya. Bisa. Begitu kalimat itu disampaikan, maka pahala taklim ibu dipindahkan kepada orang tadi. Di akhirat ditukar nanti. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Pahalanya ditutupkan kepada dosanya. Ya, baik ya? Jadi yang mencela, yang gibah, yang macam-macam ditutup dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau syirik yang satu ini, misal, ini orang sholat, puasa, zakat, banyak sedekah, berbuat yang tadi nggak ada, nggak pernah mencela, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, cuman syirik misalnya, syirik. Maka cukuplah satu dosa itu untuk menggugurkan semua amalannya. Ibu haji misalnya, sekali dalam setahun, nggak akan bisa mengganti dosa syirik. Selesai. Maka hati-hati, kalau dalam praktek yang seperti ini muncul dalam kehidupan, maka ini yang pertama kali mesti kita hapuskan dalam kehidupan kita. Jelas di sini? Baik. Dan syirik yang paling ringan itu riya. Yang paling ringan itu riya. Kalau syirik yang paling besar kita sudah paham. Yang paling ringan ini yang jarang sekali kelihatan, riya. Riya itu saat dikerjakan, awas ya. Yang dimaksud riya ini riya dalam pengertian pembahasan syariat, bukan nama yang lain ya. Kan ada riya NS, riya ini macam-macam, itu bukan yang itu ya. Ini dalam pembahasan syariat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 264. Orang yang riya memang tidak ada langsung ancaman neraka. Cuma ketika dia riya itu menghabiskan semua pahala yang pernah diraih. Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah merasa punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau kemudian menggugurkan, membatalkan, menghabiskan semua kebaikan yang telah lelah engkau tenun. Ibu itu, maaf, sholat itu kan tidak mudah. Tahajud tidak mudah, perjuangannya banyak. Infak tidak mudah, perjuangan melawan hati. Tapi tiba-tiba bisa batal, hancur semua, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang merusak semuanya itu. Bil manni wal adza. Perbuatan yang merusak dan mengganggu semua amalan. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas.
Contoh, seperti orang infak yang ria. Jangan lihat infaknya, lihat riaknya. Yang infak banyak, berpahala. Tapi ketika infak disertakan dengan ria, itu yang jadi masalah. Ini beredar kotak infak. Begitu datang ke tempat ibu, keluarkan handphone. Masukkan, ceklik. Terus diposting di media sosial. Kapan lagi ya kita bisa bersedekah? Gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Maka ketika itu dimasukkan dan itu diupload kemudian, maka hilanglah semua nilai infaknya. Anda mau bantu ke Masjid Istiqamah. Saya mau bantu Ustaz, Masjid Istiqamah. Untuk renovasi, untuk macam-macam, untuk akuisisi SD, untuk ini itu. Dikirimkan oleh ibu. Masya Allah. Berapa? 1 miliar. Alhamdulillah. Tapi syaratnya, tolong bikin spanduk ya dari Sabang sampai Merauke. Ria. Habis. Sekarang sudah mau haji nih. Dekat-dekat. Hati-hati. Saya suka menangis kadang-kadang tuh. Bingung. Mau menegur juga. Dengan cara yang bagus harus dilakukan. Mau mengingatkan travelnya susah ditemukan. Itu sekarang Bu, mohon maaf ya. Itu tawaf sa'i saja bisa live Bu. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan tidak? Walau pindah ke sini lagi. Untuk apa? Itu begitu kemudian terpasang, habis pahala. Kan sayang-sayang, haji itu menggabungkan dua jenis ibadah. Ibadah dibagi dua. Satu ibadah fisik yang tidak bayar, tidak keluar uang, seperti sholat. Itu ibadah fisik. Gak ada orang sholat bayar. Pak mau kemana? Ke Istiqomah. Ngapain sholat? Maaf Pak ya, sholat fardu tarifnya 10.000. Yang sunnah 5.000. Gak ada. Yang kedua ibadah harta. Zakat, infak itu ibadah harta. Ada ibadah yang menggabungkan kedua jenis itu, namanya haji. Begitu ibu mau haji, jangan dikira bisa berangkat langsung. Anda nabung, ada yang jual sawah, jual kebun, macam-macam. Kemudian di sana ibadah fisik, tawaf, berputar, sa'i, dari mulai lari kecil, jalan cepat dan sebagainya. Tiba-tiba hilang seketika hanya karena handphone yang keluar dan Anda ingin dilihat oleh orang lain. Bahkan ada orang yang sebelum berangkat sudah hilang pahala hajinya. Sebetulnya dia melakukan perbuatan, tidak salah perbuatannya. Cuma riaknya yang menyertai perbuatan itu. Contoh, tidak salah ibu misalnya akan berangkat, mengundang misalnya kolega, itu tidak salah. Ada tuntunannya, minta doa, minta kalau ada salah dimaafkan, tapi jangan sisipkan kalimat-kalimat ria di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah minggu depan kami akan berangkat menunaikan ibadah haji. Dan saya mohon maaf kalau selama ini banyak kekurangan dan dosa yang saya lakukan pada Bapak Ibu sekalian. Supaya lancar ibadah saya, mohon maafkan kami. Dan tolong doakan supaya kami hajinya lancar, diterima oleh Allah. Ini haji pertama kami Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga yang pertama kali di komplek ini ya, Pak RT belum haji, Pak RW, dan ibu-ibu sekalian. Saya akan bermohon kepada Allah saat wukuf yang mustajab. Semoga Bapak Ibu pun bisa haji kemudian hari. Habis. Gak ada nilainya. Maka orang yang taklimnya bertauhid, dia tidak akan pernah menginginkan manusia melihat aktivitasnya untuk mendapatkan pujian dari mereka. Maaf, orang yang sholatnya bertauhid, maka dia akan jauhi ria, hanya karena orang ingin tahu bahwa saya pun bisa sholat berjamaah. Karena itu turun ayat yang menyertakan ria dalam sholat dan disebut celaka. Fawailul lil musallin. Siapa orang celaka? Celaka orang sholat. Siapa orang itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un. Bukan lupa rakaat, bukan tidak fokus dalam sholat, tapi ra'un, dia ria. Karena sholatnya yang dipersaksikan oleh orang lain. Memang cuma dia aja yang bisa ke masjid ya? Saya juga bisa. Memang cuma dia aja yang bisa taklim ya? Kita juga bisa. Iya ya, iya. Nggak seperti dia tuh. Iya, nggak nyangka ya? Nyangka. Ketika Anda mengatakan tidak nyangka, Anda sedang menyangka. Paham? Sekarang coba cek. Berapa kali tanpa disadari, pahala-pahala itu bisa hilang dalam kehidupan. Berapa kali ibu mengupdate status yang dikesankan ingin diketahui oleh orang lain. Berapa kali foto-foto itu diupload hanya ingin kelihatan oleh orang lain. Berapa kali yang ikhwan terjadi pergeseran. Dulu para ikhwan laki-laki anak datang kepada ustadz tuh minta doa. Sekarang minta selfie. Foto, habis itu upload, ketemu Ustadz Adi. Ceklik. Untuk apa? Gak ada. Karena sekarang medianya mendukung. Sekarang ada macam-macam. Ini baik, kita berdakwah, ditayangkan, dilihat untuk diketahui isinya. Tapi Ustadz juga sama, jangan dikira Ustadz itu tidak mendapatkan rintangan ini, tidak mudah. Hati-hati, Ustadz juga mungkin. Ya,
Ustadz itu bukan tidak punya masalah, Bu ya. Masalahnya bisa lebih banyak daripada ibu. Itu masalah ibu dipikirin juga sama Ustadz. Kertas pertanyaan, itu kan masalah. Ya. Ini poinnya. Paham sampai sini? Satu. Sudah. Jadi mulai hari ini, tinggalkan segala hal yang bisa melahirkan potensi kemusyrikan dalam kehidupan. Minta hanya kepada Allah. Kalau ibu punya kebutuhan, sudah tinggalkan yang lain. Paranormal, itu tidak normal. Makanya para di atas normal. Ya. Awas tinggalkan. Sekarang kan pakaiannya dimirip-miripin tuh. Ya, kiai pakai jubah, dia pakai jubah. Ya, kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Ntar besok kiai pakai helm, dia pakai helm juga tuh. Ya. Ini hati-hati. Yang seperti itu tinggalkan. Konsultasi macam-macam jauhi. Dukun macam-macam segala. Sekarang nama-namanya keren-keren. Jauhkan, itu syirik. Minta, ada keperluan, ada apa-apa, langsung. Quran surah ke-17. Ayat 111. Kalau mau baca dari ayat 110-nya boleh. Kalau mau langsung silahkan. Qulidullah. Tuh, yang pertama kali disebut Allah. Kalau Anda punya masalah, Anda punya persoalan, qulidullah. Minta sama Allah. Sebut. Ya Allah, minta. Awir Rahman. Atau sebut namanya ya Rahman.